Kehidupan terus bergerak di tengah gunungan sampah Bantar Gebang. Mereka yang jeli justru dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ini ya Bu, tadi semua mie-nya 2 sama minuman-minumannya saya putih 1. Bu, saya numpang duduk bentar ini ya. Capek juga. Ibu udah lama jualan? Ya udah semuanya sih udah 3 tahun. Oh, Ibu namanya siapa Bu? Saringkem. Bu Saringkem. Iya. Ibu asli sini? Bukan, Indramayu. Asli Indramayu. Oh gitu. Terus Ibu kalau jualan tuh sampai dari pagi sampai malam? Iya, bapaknya kalau malam bapaknya, kalau siang saya. Oh, gantian. Ibu betah Bu banyak laler gini. Ya betah nggak betah, orang namanya nyari makan. Ibu tiap hari pasti ada aja yang beli? Ya ada aja sih yang beli, ada aja. Ibu nggak mulung aja Bu? Nggak bisa, saya mau udah tua, nggak bisa mulung. Tenaganya nggak ada. Walau tidak memulung, Saringkem tetap mencoba peruntungannya dari sampah. Bu Saringkem dan Pak Kavian suaminya tinggal hanya berdua di sini. Putra-putrinya berada di kampung dengan keempat cucu mereka. Balik modal nggak buka warung? Ya kadang-kadang balik modal, kadang-kadang ya namanya orang jualan ya. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak, ya namanya orang jualan. Kadang-kadang sepi, nggak ada sama sekali, ya biasa. Iya, dulunya sih ya Allah sengak, sesak. Ya Allah, sesak sekali, sengak, nggak bisa napas lah. Cuma sekarang alhamdulillah udah biasa mah ya biasa-biasa aja. Makan di sini juga masuk. Dulu boro-boro, baunya kan nggak tahan. Iya, kayak teman-teman saya tuh Bu mau makan malah nggak dihabisin Bu. Iya, Katanya nggak tahan baunya. Lah ini tadi tuh ya Bu, kan ada alat berat tuh gerak tuh di sekitar kita. Berasa tadi tuh Bu, di sini kayak agak bergetar gitu ya, goyang ya. Emang nggak takut Ibu? Ya enggak, orang udah biasa ada sopel, udah biasa ada itu. Pak Dedi, saya tuh jualan di gulungan sampah. Tolong dah perhatiin saya. Ibu Saringkem dari Indramayu. Tolong Pak Dedi datang di sini. Liatin saya rakyat kecil, orang tua, nggak bisa apa-apa. Saya tuh orang miskin. Cuman bisa jualan di sini di gunung sampah. Sebelum hari gelap, kakek Wasli menyelesaikan pekerjaannya di gunungan sampah. Ia kemudian bergegas menjemput cucunya. Padahal saat sang istri masih hidup, ia bisa sampai tengah malam masih berada di TPST. Apa boleh buat, meski kini penghasilannya berkurang, ia harus menjadi bapak sekaligus ibu bagi Padli. Makasih ya. Dadah. Aduh. Aduh, yuk pulang yuk. Bu Ina, makasih ya. Jadi kalau kali ini kakek Wasli membawa 1 karung yang siap untuk dijual kepada pengepul. Hasil yang didapat tidaklah banyak. Ia hanya mendapat Rp50.000. Per karung ya Bu, Ibu nerimanya ya? Makasih Bu ya. Kondisi di dalam rumah nih, rumahnya Pak Wasli. Saat berusia 6 bulan, Padli sudah harus kehilangan ibunya yang meninggal karena sakit. Sejak saat itu, Padli tinggal bersama kakek dan neneknya. Sayangnya, beberapa bulan lalu, sang nenek juga meninggal dunia. Sementara ayah Padli tidak tinggal di sini. Sayangnya bocah 7 tahun ini sudah tidak bersekolah. Hal ini karena tak ada yang mengurus Padli saat sang kakek bekerja. Tinggal di kampung pemulung membuat isi rumah kakek Wasli berasal dari tempat sampah. Mulai dari perabotan hingga mainan Padli, semuanya merupakan barang bekas.
Mi, re, do. Yeay. Tas dulu. Keren. Nah, Fadli, kamu nggak belajar dari mana? Mana berarti ini? Belajar sendiri. Wah, pinter. Nah, ini pianika punya Fadli juga boleh nemu ya dari mulung di tempat buangan. Lalu Fadli ya ternyata cukup otodidak juga gitu mencoba pianika ini, bisa tahu tangga nada. Keren banget Fadli. Tas lagi dong. Yeay. Pengen jadi apa? Pengen kerja di mana Fadli kalau udah besar? Pengen jadi apa? Fadli kalau sudah besar mau jadi apa? Pabrik. Mau jadi pabrik. Kerja di apa? Pengen Pabrik. Mau kerja di pabrik kalau sudah besar. Pabrik apa? Amin. Di bagian sini nih ada apa? Mobil-mobil truk sampah. Lagi parkir atau ngantri nih ya? Coba kita cari tahu ya. Mari berhenti. Maaf, boleh tanya-tanya nggak? Ini lagi parkir apa lagi ngantri, Mas? Lagi ngantri sih. Ngantri? Iya, kebetulan lagi ngantri juga. Oh gitu. Ngantri ke buat apa, Mas? Untuk ke arah ke atas sih untuk pembuangan ini. Sehari, Mas, kalau boleh tahu sehari bawa berapa banyak bobot isi mobilnya nih? Paling kalau itu nominal paling di angka 10 ton lah. 10 ton minimal. Minimal paling. Masnya sehari bisa bolak-balik berapa kali ke sini? Paling 1 kali doang sih. Oh, 1 kali. Ini dari daerah mana, Mas? Oh, kebetulan ini dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk. Oh, oke. Hati-hati, Mas. Bayangin ya. Satu truk ini muatannya 10 ton minimal dalam sehari. Itu baru satu truk di sini. Setiap harinya ini baru dalam satu waktu di sekitar jam 11 siang udah ada banyak banget lalu lalang nih, kurang lebih ada berapa? Oh, ini mau lewat. Ternyata mau lewat. Mas, mau lewat ya? Aduh, maaf. Ngalangin jalan. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Sebuah motor kecil melintas di antara ratusan truk sampah yang berjejer. Merasa penasaran, saya langsung menghampiri ibu yang mengendarai motor. Ibu, permisi. Saya Menia dari Indonesiaku Trans 7. Ibu ini jualan? Jualan Jualan apa, Bu? nasi. Oh, nasi. Iya. Di apa perbungkus gini? Berapaan ini, Bu? Tergantung lauk sih, ada yang sama ayam 15, sama ikan, beda-beda harga. Oh, gitu. Ibu namanya siapa, maaf? Ibu Tarsi. Bu Tarsi. Ibu setiap hari? Setiap hari, tapi kalau hari Minggu saya libur. Oh, gitu. Minggu aja liburnya. Terus kalau jam berapa sampai jam berapa, Bu? Saya biasa berangkat dari rumah itu jam setengah 11, terus jam segini pulang. Masak lagi. Oh. Masak sore, pulang-pulang jam 5. Oh, gitu. Berarti dalam sehari ini pasti habis? Alhamdulillah kan udah ini tahu, udah pelanggannya udah tetap. Oh, pelanggan tetap. Oh, Ibu tapi pernah takut nggak, Bu? Ibu kan bawa motor kayak gini kan, lucu banget lagi nih ada tetupannya begini ya. Terus kalau lewat truk-truk kan pada gede-gede tuh, Bu, truknya. Terus gimana tuh, Bu? Kadang ada waktu kan sempit kan, kalau ini cuma satu baris kan, kalau kadang-kadang kan 2 baris, kadang nyenggol ini pecah. Oh, gitu. Oh, pernah ini kesenggol sampai pecah? Pernah kesenggol pinggir-pinggir ini cuma satu baris, kadang kan hampir mau setiap hari itu 2 baris. Kalau yang jalur sana tuh sekarang kan 2 baris. Beresiko, namun tak ada pilihan. Dalam satu hari, ratusan truk sampah berjubel di sini. Bahkan pernah bisa mencapai 1.300 truk per harinya. Warga asli Bantar Gebang ini dulunya tinggal di titik TPST sebelum menjadi gunungan sampah seperti sekarang. Sejak pindah,
ia sempat kebingungan hendak memulai dari mana untuk berjualan. Kini, nenek 3 cucu ini nekat berjualan nasi bungkus untuk para sopir truk sampah. Dulu kan rumah saya kan sebelum digusur tuh kan dekat gunung sampah. Emang nasib takdir berkata lain ya. Saya pisah sama bapaknya. Sebelum digusur tuh saya pisah. Jadi emang dari awal saya udah jualan di situ. Pas itu pisah saya pulang. Kayaknya belum punya apa-apa dah. Saya pulang cuma bawa anak. Pas itu campur sama ade dapat setahun. Emang nekat ya. Masa kita nggak bisa gitu. Pas itu campur setahun. Dari awal saya jualan di rumah juga belum berani buat keliling. Alhamdulillah punya saudara yang ngebantu. Emang dibilang buangannya emang udah nggak layak ya. Udah terlalu tinggi itu. Ya wah, ya khawatiran ya itu. Yang khawatir paling kalau longsor, pas ada longsor. Kalau hujan suka longsor itu gunung sampahnya. Rasa khawatir itu seakan menjadi dilematis. Di satu sisi, jika gunungan sampah tak ada lagi, maka sumber penghidupan Tarsih juga akan lenyap. Di sisi lain, bagi warga yang tinggal di sekitar gunung sampah, akan terus merasa was-was. Jakarta tidak tinggal diam untuk mengantisipasi terhadap membludaknya TPST Bantar Gebang. Melihat gunungan sampah yang terus bertambah, jelas diperlukan langkah dan antisipasi yang terukur. Lantas bagaimana yang seharusnya dilakukan? Apakah pemerintah akan terus mempertahankan konsep pembuangan terbuka seperti sekarang? Atau memiliki konsep lain yang lebih baik? Jakarta tidak tinggal diam untuk mengantisipasi terhadap membludaknya TPST Bantar Gebang. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan memang harus secara holistik. Jadi dari hulu, tengah, dan hilir di TPST Bantar Gebang sendiri. Upaya yang kita lakukan, kita di situ ada pembangunan, sudah mengoperasikan RDF plan kami dan landfill dengan kapasitas 2.000 ton per hari. Jadi dari 2.000 ton itu 1.000 ton sampah baru yang dari Jakarta tadi dan 1.000 tonnya lagi dari gunungan sampah landfill. Jadi gunungan itu kita tambang untuk kita jadikan RDF. Nah RDF itu kita jual kepada industri semen. Harapannya dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan ini bisa mereduksi sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Sampah seharusnya tidak menjadi beban bagi siapapun. Karena sudah banyak contoh pengolahan sampah ramah lingkungan yang bermanfaat bagi warganya. Semuanya tergantung niat dan kemauan. Jangan sampai kebersihan hanya menjadi slogan yang tanpa makna.